Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Rifki Arliansyah, NPM 2017-651-003 dari kelas B. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas pengganti kuis 2 matematika diskrit, yaitu menjelaskan bab 6, 7, 8, dan 9. Yang pertama, saya akan membahas tentang matriks. Matriks sendiri definisinya adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom diapit dengan tanda kurung atau kurung siku. Nah, suatu matriks ini dinotasikan dengan huruf kapital. Nah, matriks ini merupakan array dua dimensi, di mana sebuah matriks itu mempunyai ukuran yang disebut ordo, yang disimbolkan dengan M, yang menyatakan baris, dan N yang menyatakan kolom. Nah, di sini terdapat elemen matriks yang disebut kita AIJ, di mana I melambangkan baris ke I, dan J melambangkan kolom ke J. Jika M dan sama dengan N, maka matriks tersebut dinamakan matriks tujuh sangkar. Jadi barisnya sama, kolomnya sama, itu disebut matriks tujuh sangkar atau matriks persegi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Yang pertama matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Ini contohnya. B sama dengan 5, 9, min 13. Matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja. Ini disebut juga vektor kolom. Ini punya kolom saja, jadi 5, 9, 13, 20. Nah, ini ke bawah, yang ini tadi ke samping. Nah, selanjutnya ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks semua komponennya 0. Nah, dapat dilihat di sini contohnya, ini di B ini. Baik baris di kolom, itu nilainya 0 semua. Selanjutnya ada matriks persegi, yang tadi kita sudah singgung di awal, di mana matriks persegi itu jumlah baris sama kolom itu sama, atau M sama dengan N. Nah, ini bisa dilihat di sini. Di sini jumlah barisnya itu 3, kolomnya pun juga 3. Mana? Selanjutnya ada matriks identitas. Nah, matriks identitas ini diagonal utamanya bernilai 1 dan unsur lainnya bernilai 0. Nah, diagonal utama itu yang ini. Jadi nilainya 1 semua dan selain itu bernilai 0. Nah, terus ada matriks diagonal, adalah matriks persegi yang unsurnya selain unsur diagonal, ada diagonal utamanya bernilai 0. Nah, matriks diagonal ini hampir sama sama matriks identitas, cuman dia bedanya dia nggak nilainya ke 1. Beda nilainya 5, min 1, 12. Nah, kalau matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua komponen atau unsur di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, ini kan diagonal utama. Di bawah diagonal utamanya dia bernilai 0. Itu segitiga atas. Gampangnya 0 itu di bawah. Segitiga atas. Nah, untuk segitiga bawah itu kebalikannya. Adalah matriks persegi yang semua komponen unsur di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi di atas diagonal utamanya nilai 0. Intinya kebalikan aja, kalau segitiga bawah itu berarti 0-nya yang di atas diagonal utama nilainya 0. Nah, selanjutnya ada matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua komponen diagonal utama merupakan bilangannya sama. Ini contohnya, ini 5, 5, 5. Bisa berapa aja angkanya. Selanjutnya ada transpose matriks. Matriks transpose merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Transpose matriks dari matriks M dinyatakan sebagai M pangkat T. Ini transpose. Jadi ini berubah. Ini kan misalnya kita punya matriks A dengan barisnya 2, 3, 5. Nah, sini 1, 4, min 7. Nah, ini kan dia baris nih. Dia berubah jadi kolom. Jadi 2, 3, 5. Ini baris kan. 1, 4, min 7. Dia berubah jadi kolom. Nah, gitu. Nah, sebuah matriks disebut simetris bila transposnya sama dengan aslinya. Hanya matriks segi yang bisa simetris. Oleh karena itu, matriks M berukuran N kali N adalah matriks simetris bila MIJ sama dengan MJI untuk I dan J antara 1 sampai dengan N. Nah, ini ada sifat transpos matriks. Yang pertama ada A tambah B transpos, itu sama aja kayak A transpos tambah B transpos. Di sini ada A transpos, transposin lagi itu sama dengan A. Terus di sini ada konstanta dikali A di transpos jadi
konstanta kali A transpos, dengan C ada konstanta, A kali B transpos, di sini jadi B kali B transpos kali A transpos. Nah, selanjutnya ada operasi matriks, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan. Ini tinggal langsung dijumlahkan aja. Ini penjumlahan pengurangan dapat dilakukan apabila kedua matriks memiliki ukuran atau tipe yang sama. Yang menjumlahkan atau dikurangi adalah elemen posisi yang letaknya sama. Ini langsung dijumlahin aja sama yang elemen letaknya sama atau diselisihin. Nah, perkalian skalar, sejumlah skalar adalah matriks perkalian sebuah skalar. Misalnya 5 dikali matriks 1 min 32 127. Nah, ini kali masuk aja 5 kali 1, 5 kali min 3, 5 kali 2, 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 7. Nah, ini hasilnya 5 min 15 10, 5 10 35. Selanjutnya, perkalian dua buah matriks. Matriks dapat dikalikan dengan cara berkalikan dengan tiap kolom. Nah, jadi ini cara mengalikannya di baris, ini kan baris dikalikan dengan kolom. Nah, misalnya 1 kali 6 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 0. Terus yang ini lagi 1 kali min 1. Ini letaknya ya, letaknya yang tadi pertama di sini, yang kedua di sini. Dan begitu selanjutnya sampai hasilnya 12 min 6 39 dan min 12. Selanjutnya sifat-sifat matriks. Sifat-sifat matriks ini dia, A tambah B sama dengan B tambah A tambah B tambah C sama dengan A tambah kurung B tambah C, K dikali konstanta buka kurung A kali B kurung semuanya konstanta kali A tutup kurung kali B buka kurung A kali B tutup kurung C sama dengan A buka kurung BC tutup kurung. Nah, terus ada A buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A tambah B tambah A C. Nah, selanjutnya ada buka kurung A tambah B tutup kurung C sama dengan AC tambah BC. Nah, AB tidak sama dengan B kali A. Nah, selanjutnya ada determinan matrik. Determinan matrik ini setiap matrik yang memiliki nilai yang disebut determinan dinyatakan dengan det_m atau nih simbol ini, simbol umumnya. Determinan menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terhadap suatu volume objek. Nah, caranya tuh ada beberapa cara cari determinan, diantaranya metode Sarus dan metode minor kofaktor. Nah, mencari determinan matriks menggunakan metode Sarus. Ini kalau misalnya matriks kayak 2 kali 2 berarti tinggal langsung aja A kali D kurang B min C. Sama yang kayak seperti di SMA. Jika matriksnya 3 kali 3 seperti rumusnya. Kiri plus kanan minus berarti AI, di kiri plus berarti B tambah BFG tambah CDH di min CEG AFH min lagi BDI. Selanjutnya untuk metode minor kofaktor. Nah, jadi misalkan kita ketahui matriks berukuran 3 kali 3 di mana A itu 1 2 3 3 min 1 4 1 5 2. Nah, ini kofaktornya ada plus menjadi plus min plus min plus min plus min plus. Nah, ini nanti untuk buat faktornya. Jadi itu harus selang-seling. Nah, jadi caranya begini. Pertama tadi kan kita punya 1 2 3 3 min 1 4 1 5 2. Jadi kita ngebuang baris 1. Set. Nah, ini dicoret lagi kolom 1. Dicoret sini. Makanya hasilnya bisa min 1 4 5 2. Nah, ini pakai metode yang tadi. Metode determinan matriks. Jadi min 1 kali 2 kanan plus 4 min 4 5 kiri plus kanan minus. Nah, berarti ini 4 kali 5 di sini minus
Jadi hasilnya min 22. Nah, terus nih ada alfanya min 1 tambah 1 min 22 sama 1 kali min 22 min 22. Dan alfanya 1. Alfa 1. Nah, ini dapat dari sini. Nah, ini selanjutnya dilakukan juga sama. Kan, tapi yang dilakukan ini buang baris ke 1, berarti nanti kita yang kedua ini yang kita kita coret lah istilahnya. Yang 2 min 1 5 ini coret. Nah, sehingga menghasilkan ini. Nah, ini nanti dicari determinannya. 3 kali 2 ini kurang 4 kali 1 terus sama dengan 2, terus alfanya alfa 1 2 nya 1 min 1 tambah 1 tambah 2. Jadi ini tergantung jadi tergantung baris sama kolomnya yang pakat yang di sini nih. Nah, itu nanti hasilnya di sini tuh min 2 dengan alfa 1 2 dengan a 1 2 nya sama dengan 2. Ini dia a 1 2 nya. Sama selanjutnya juga begitu. Nah, kita coret yang ini. Coret sehingga hasil 3 min 1 1 5 ditaruh sini, kita cari determinannya 16. Terus kita hitung alfa 1 3 nya min 1 pangkat 1 tambah 3 karena baris ke 1 kolomnya yang ketiga. Nah, cari hasilnya 16 dengan A1 3 nya 3. Ini kan 1 2 ini 3 nih paling pojok. Nah, nanti untuk cari determinannya A11 dikali alfa 11 tambah A12 kali alfa 12 ditambah A13 kali alfa 13. Nah, ini tinggal dikali aja. Dan di sini 1 kali min 22 ditambah 2 kali min 2 ditambah 3 kali 16 sama dengan min 22 min 4 tambah 48 sama dengan 22. Nah, sebenarnya kalau untuk determinan matrik ini cukup pilih salah satu aja dari 3 operasi ini. Kan ada mau buang baris kedua, mau buang baris ketiga, nanti hasilnya itu dia sama aja, tetap dua-dua. Tinggal pilih sesuka kalian. Nah, selanjutnya ada sifat determinan matriks. Di sini diketahui matriks berunsur BDI. Nah, yang pertama itu bila satu baris berunsur 0 semua, maka determinan A sama dengan 0. Bila satu kolom berunsur 0 semua, determinan A sama dengan 0. Bila dua baris pada masing-masing kolomnya berunsur sama, maka determinan A sama dengan 0. Bila dua kolom pada masing-masing barisnya berunsur sama, maka determinan A sama dengan 0. Bila dua baris nilainya sebanding, maka determinan A sama dengan 0. Bila dua kolom bernilai sebanding, maka determinan A sama dengan 0. Bila satu baris merupakan jumlah dari dua baris lainnya, maka determinan A sama dengan 0. Begitu pula dengan yang kolom. Jika dia jumlah dari kolom lainnya, maka determinan A sama dengan 0. Bila kelipatan satu baris dijumlahkan dengan kelipatan baris lainnya, maka menjadi baris lainnya lagi, maka determinan A sama dengan 0. Bila kelipatan satu kolom dijumlahkan dengan kelipatan kolom lainnya menjadi kolom lainnya, maka determinan A sama dengan 0. Gangguan. Nah, selanjutnya determinan matriks diagonal D. Nah, determinan D ini adalah hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Nah, selanjutnya determinan matriks segitiga atas, segitiga bawah D. Determinan D itu sama dengan hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Selanjutnya ada lagi bila dari matriks A ditambah satu kolom dengan kolom lainnya atau dengan kelipatan kolom lainnya menjadi matriks B, maka determinan A sama dengan determinan B sama dengan determinan A. Bila dari matriks A satu baris ditambah dengan baris lainnya atau dengan kelipatan baris lainnya menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Bila dari matriks A dua baris dipertukarkan tepatnya dengan kolom yang sama menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan minus determinan A. Begitu pula yang untuk kolom. Nah, selanjutnya bila dari matriks A ditambah satu baris kelipatan dari baris kolom lainnya menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A.
Bila dari matriks A, satu kolom ditambah dengan kolom lainnya pada baris yang sama menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Bila matriks A satu kolom ditambah dengan kelipatan kolom lainnya yang pada baris yang sama menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Cukup banyak ya sifat determinan ini. Yang selanjutnya, bila dari matriks A, satu baris dikali dengan nilai C, di mana C itu konstanta menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan C dikali determinan A. Bila dari matriks A, ini sama aja, cuman perbedaannya ini baris kolom. Nah, selanjutnya, nah di sini bila determinan A sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular. Nah, matriks ini berpangkat disebut rank, tidak penuh. Rank A sama dengan RA lebih kecil dari N. Matriks A tidak mempunyai kebalikan inverse atau A inverse itu tidak ada. Bila determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non singular. Matriks ini berpangkat rank penuh. RA sama dengan N. Matriks A mempunyai kebalikan inverse atau inverse ada. Selanjutnya, yang terakhir itu tentang inverse. Inverse matriks ini rumusnya 1 per det dikali adjoin A. Nah, adjoin ini adalah transpose dari kofaktor, jadi dicari dulu minor kofaktornya. Caranya kayak sebelumnya itu. Nah, kayak cara yang tadi, hapus baris 1, baris 2, atau baris ketiga buat nyari determinannya. Selanjutnya, yang tadi diketahui ini min 22, 2, min 2 sama 16 nih taruh di K matriks kofaktornya. Di sini juga 11 min 1 3 min 1 min 1 3. Nah, ini ditaruh di kofaktornya. Jadi juga baris ketiga sama. Nah, nanti tadi rumusnya kan inverse sama dengan 1 kali 1 per determinan A. Tadi kita udah nemu determinan A-nya di sini itu 22, dan matriks kofaktornya itu tadi kita temukan min 22, min 2, min 16, 11, min 1, min 3, 11, 5, min 7. Nah, karena ini harus ditranspos matriks kofaktor ya, maka ini yang baris, yang tadinya baris jadi kolom, dari min 22 jadi 2, 16, ini 11, min 1, 3, 11, 5, min 7. Nah, kofaktor diputar ini disebut adjoin K. Nah, adjoin K ini tinggal dikali deh sama determinan. Nah, mungkin cukup sekian untuk matriks. Selanjutnya kita akan membahas tentang mencari inverse matriks dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, berikutnya adalah mencari inverse matriks dengan metode Gauss-Jordan. Nah, inverse I sama dengan I A inverse, di mana A itu adalah matriks, I matriks identitas, dan A inverse adalah inverse matriks. Nah, ini catatannya. Dalam hal penyederhanaan baris elementer, gunakan fokus diagonal utama. Nah, misalnya kita mau mencari inverse dari sebuah matriks dengan ordo 3x3. Contoh, A-nya ini 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Dan identitas yang kita tahu tadi, diagonal utamanya isinya 1 semuanya, selain itu 0. Nah, setelah itu, habis itu kita gunakan Gauss-Jordan elimination, jadi bentuknya begini. Jadi ditaruh aja samping matriks yang tadi kita ketahui itu matriks A ini, samping taruh matriks identitas. Nah, untuk cari inverse, identitas bisa di sebelah kiri, terus berapa mau tambahin kurangin. Nah, intinya kita mengubah jadi identitas. Mirip identitas dari matriks atas tambahkan. Nah, jadi ini kan tadinya kita dapat segini. Nah, matriks di atas ditambah, kita tambahkan baris ketiga dengan 4 kali baris kedua. Nah, nih 4 kali baris kedua berarti berapa tuh? 4
4, 16. Di sini iya 16. Nah, kan 4 kali baris kedua, nanti ditaruh di baris ketiga. Ini kan 0 kali 4, 4. 0 kali 4, 0. Nah, 1 kali 4 kan 4. Nah, 1 kali 4 itu kan nanti dijumlahin sama baris yang ketiga. Nah, ini hasilnya 0. Nah, 4 kali 4 kan 16. 16 dijumlahin sama baris ketiga itu 16, 15, 1. Kita taruh sini. Yang ini 0 kali 4, 0. 1 kali 4, 4. 0 kali 4, 0. Nanti dijumlahin sama baris yang bawahnya. Makanya nanti di sini muncul min 5, 4. Kok ini absen 0. Ini 1. Nah, selanjutnya kita kurangkan baris kedua dengan 4 kali baris ketiga, dan kita kurangkan baris pertama dengan 3 kali baris ketiga. Hasilnya seperti ini. Kurangkan 4 kali baris ketiga, dan hasilnya adalah 120, 010, 001, 16, min 12, 3, min 3, 20, min 15, min 4, min 5, 41. Angka terakhir kita tinggal kurangkan baris pertama dengan 2 kali baris kedua, yang hasilnya 100, 010, 001, min 24, 18, 5, 20, min 15, min 4, min 5, 41. Nah, yang di sebelah kanan adalah inverse matriks dari A. Jadi inverse matriknya adalah min 24, 18, 5, 20, 15, min 4, min 5, 41. Nah, intinya kalau di Gauss Jordan ini, tadi kan kita punya bentuk yang sebelah kanan kita punya identitas, yang di sebelah kanan kita ubah kirinya ini jadi identitas. Nanti yang kanan ini akan jadi hasil dari inverse matriksnya. Nah, begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Udah bisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma sendiri artinya sebuah kompleksitas dalam algoritma. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma dan penyelesaian. Nah, jadi ada algoritma sendiri itu urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, itu dalam urutan itu kita terdapat kompleksitasnya, tergantung seberapa kompleks masalah yang kita selesaikan. Nah, contoh masalah pengurutan short, ada puluhan algoritma pengurutan. Ini sebuah algoritma tidak saja harus benar, tapi juga harus mampus atau efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mampus. Kemangkusan algoritma ini diukur dari waktu dan waktu eksekusi dan kebutuhan ruang space di memori. Algoritma yang mampus adalah ini yang tadi ya, sama. Dia meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang dalam suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Nah, kemangkusan algoritma yang dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Selanjutnya, model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam satuan detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukan tepat. Alasan setiap komputer mempunyai arsitektur berbeda, mempunyai bahasa mesin yang berbeda, waktu setiap operasi antara satu komputer lain itu tidak sama, compiler bahasa pemrograman yang berbeda, maksudnya kode mesin yang berbeda, setiap operasi antara compiler dan compiler lain tidak sama. Jadi jika kita ingin membandingkan inti dari ini, jadi jika kita ingin membandingkan kompleksitas algoritma dari sisi waktunya itu, kita harus parameter yang kita bandingkan itu harus sama, baik dari komputer, dari jenis bahasa pemrogramannya, itu harus sama biar bisa dihitung kompleksitas waktunya.
Nah, di sini model senggolan waktu harus independen dari pertimbangan mesin atau compiler apapun. Besaran dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini disebut kompleksitas algoritma. Nah, ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Nah, kompleksitas waktu ini TN diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan atau N. Kompleksitas ruang SN diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau algoritma, kita menentukan laju peningkatan ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan N. Nah, misalnya ukuran masukan N ini sama dengan jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contoh, algoritma pengurutan 1000 elemen larik, maka N itu 1000. Contoh lagi, algoritma TSP sebuah graf lengkap dengan satu simpul, maka N itu sama dengan 100. Nah, contoh lagi, algoritma perkalian dua buah matriks yang berukuran 50-50, maka N-nya sama dengan 50. Dalam prakteknya, perhitungan kompleksitas ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel N saja. Selanjutnya ada kompleksitas waktu, yaitu jumlah tahapan komputasi yang dihitung dari beberapa kali suatu operasi dilaksanakan dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan N. Nah, dalam sebuah operasi algoritma terdapat macam jenis operasi yang pernah operasi baca tulis, aritmatik, pengisian nilai, pengasihan elemen atau larik, pemanggilan fungsi, dan prosedur dan lain-lain. Nah, operasi khas dalam algoritma pencarian dalam larik, ini perbandingan elemen larik, operasi khasnya, algoritma pengurutan ini operasi khasnya ada perbandingan elemen, pertukaran elemen. Nah, algoritma penjumlahan dua matriks, operasi khas ini yaitu ada penjumlahan. Algoritma perkalian dua matriks ini karena kali itu kan melibatkan baris dan kolom, di mana nanti kita dikali habis itu ditambah, maka operasi khas itu perkalian dan penjumlahan. Nah, ini ada algoritma untuk menghitung rata-rata. Operasi yang mendasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen A yang dilakukan sebanyak N kali. Nah, kompleksitas waktu Tn sama dengan N. Nah, kompleksitas waktu ini dibedakan atas 3 macam. Tmax N, kompleksitas waktu terburuk atau worst case, kebutuhan waktu maksimum. Tmin, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik, best case, atau kebutuhan waktu minimum. Dan Taverage N, itu kompleksitas waktu untuk rata-rata atau average case dengan kebutuhan waktu secara rata-rata. Nih ada contoh algoritma sequential search. Nah, begini cara ngitungnya. Kasus terbaik terjadi apabila A1 sama dengan X, di mana T min atau N sama dengan 1. Dan kasus terburuknya bila AN sama dengan X atau X yang ditemukan, maka T max N sama dengan N. Kasus rata-rata, jika X ditemukan pada posisi ke J, maka operasi perbandingan AK sama dengan X akan dieksekusi sebanyak J kali. Dengan T average, 1 tambah 2 tambah 3 per N dibagi N, sama karena ini berpola deret aritmatik, kita bisa simpulkan itu setengah N buka kurung 1 tambah N tutup kurung dibagi N sama dengan N plus 1 per 2. Ada kompleksitas waktu asimptotik, tinjau TN, perbandingan tumbuhan TN dengan N kuadrat nih. Ini kan kita punya TN 2N kuadrat tambah 6N tambah 1. Nah, untuk N yang besar, pertumbuhan TN sebanding dengan N kuadrat. Pada kasus ini, TN tumbuh seperti N kuadrat tumbuh. TN tumbuh seperti N kuadrat tumbuh saat N bertambah. Kita katakan bahwa TN berorder N kuadrat. Maka Big O sama dengan N kuadrat. Selanjutnya nih, notasi O disebut notasi O besar atau Big O yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Di TN mana OFN dibaca TN adalah OFN yang artinya berorder paling besar FN. Terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga TN berubah jadi konstanta FN. FN adalah batas lebih atas upper bound dari TN untuk N yang besar.
Ini ada grafiknya. Nah, tunjukkan bahwa Tn sama dengan 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 sama dengan big On kuadrat. Nah, ini penyelesaiannya. 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 sama dengan big On kuadrat. Mana ini terbesar, variabel terbesar n kuadrat, big On kuadrat. Nah, karena 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 lebih kecil daripada 2n kuadrat, tambah 6n kuadrat tambah n kuadrat, atau 9n kuadrat. Nah, untuk semua n lebih besar dari 1, maka C sama dengan 9 dan n0 sama dengan 1. Ini contoh soal yang sama. Teorema bilangan teorema bila Tn AM n pangkat m ditambah AM min 1 n m min 1 dan seterusnya, di mana 0 adalah polinom derajat m, maka Tn adalah sama big O n m. Jadi cukup kita mempunyai pangkat terbesar. Ini seperti tadi kita melihat pangkat terbesar. Nah, ini ada pengelompokan. Nah, di sini ada pengelompokan algoritma berdasarkan notasi O besar. Yang pertama ada big O1, itu namanya konstan, big O log n, logaritmik, big O n, lanjar, big O n log n, itu namanya n log n, big O n kuadrat, kuadratik, big O n pangkat 3 itu n kubik, itu namanya kubik, big O 2 pangkat n itu eksponensial, dan big O n faktorial itu disebut faktorial. Nah, di sini ada urutan spektrum kompleksitas waktu algoritma. Nah, di sini algoritma polinom batas sampai On log n. Nah, eksponensial di sini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang graf. Graf sendiri digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, yang buletan ini kita sebut dengan noktah, dan hubungan antar objeknya di ini dengan garis objek. Nah, definisi sendiri, graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE ditulis dengan G sama dengan VE, di mana V ini himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex atau node, dan E ini himpunan sisi atau edge atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, graf trivial adalah graf yang hanya mempunyai sebuah simpul tanpa sebuah sisi. Nah, simpul pada graf dinomori dengan huruf A, B, dan seterusnya. Bilangan 1, 2, huruf dan bilangan A1, A2, dan seterusnya. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V, dinyatakan dengan E1, E2, sehingga dapat tulis E sama dengan U, V. Contohnya nih. Misalnya G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Mana himpunan V ini 1, 2, 3, 4, dan E ini 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Nih. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Ini graf sederhana. Selanjutnya contoh kedua. G2 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Nah, himpunan simpul V-nya ini 1, 2, 3, 4. Himpunan sisi E-nya yang di 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4. Nah, ini kan dia ada yang ganda nih himpunan ini 1, 3. Nah, karena dia himpunannya ganda itu, kita disebut multiple edge atau parallel edge. Nih 1, 1, 2, E1, terus 2, 3, 2, 3, E2, 1, 3, E3, 1, 3, E4, terus E5-nya 24, E5, 24, yang ini, terus E6-nya 34, E6-nya 34, E7-nya 34. Nah, karena dia sama disebutnya multiple edge. Sini sama dia.
sheet 13. Nah, selanjutnya yang contoh ketiga, multiple edge. Nah, di sini kita punya simpul V-nya dengan himpunan 1, 2, 3, 4 dan E-nya ini 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3. Nah, jadi yang 1, 2 yang ini, yang E2-nya ini 2, 3. Nah, dia di sini yang di mark ditandain 3,3. Dia ada looping karena dia 3,3 berarti dia begini. Set, dia balik lagi ke dirinya sendiri. Nah, itu disebut dengan gelang atau kalang, graf gelang. Selanjutnya, jenis-jenis graf. Berdasarkan ada atau tidaknya gelang, graf ini dibagi jadi dua. Ada graf sederhana atau simple graph. Graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dan sisi adalah pasangan tak terurut atau unordered pairs. Dan selanjutnya ada graf tak sederhana atau unsimple graph. Nah, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang ada dua macam. Graf tak sederhana yang pertama, multiple graph, yaitu graf yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. Graf semu atau pseudograph, graf yang mengandung gelang, loop, atau sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Nah, selanjutnya jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi, itu ada graf tak berarah, di mana graf yang sisinya tidak memiliki orientasi arah, dan urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Nah, graf berarah ini directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, biasanya disebut dengan busur atau arch, dan busur U, V. Simpul U adalah simpul asal, inisial, vertex, dan simpul V adalah simpul terminal atau terminal vertex. Nih, selanjutnya ada jenis-jenis graf, yang tadi itu. Ada graf sederhana, ganda, semu, berarah. Ini graf sederhana tak berarah, sisinya tak berarah. Graf ganda sisi tak berarah, graf semu sisi tak berarah. Graf berarah sisinya berarah, graf ganda berarah berarah. Untuk sisi gandanya sederhana tidak, yang ganda iya sisinya, graf semu sisinya ganda, graf berarah sisinya tidak ganda, graf berganda arah sisinya ganda. Untuk gelangnya sendiri di sini graf sederhana itu tidak memiliki sisi gelang, graf ganda juga tidak memiliki sisi gelang, graf semu juga tidak memiliki sisi gelang, graf berarah memiliki sisi gelang, dan graf ganda berarah memiliki sisi gelang. Selanjutnya, kardinalitas graf adalah jumlah simpul pada graf. Nah, dinyatakan N sama dengan mutlak V. Jumlah sisi dinyatakan M sama dengan terminologi istilah dasar di sini ada adjacent bertetangga, insiden bersisian, isolated vertex, simpul terpencil, null graph atau empty graph itu graf kosong, degree derajat, pair lintasan, cycle siklus atau circuit, connected terhubung, subgraph upgraph atau komponen upgraph, spanning subgraph adalah upgraph yang berentang, cut set, weighted graph atau graph berbobot. Selanjutnya kita akan bahas dulu yang adjacent yang bertetangga. Dua buah simpul pada graf tak berarah J dikatakan bertetangga apabila kedua sisi terhubung langsung dengan sebuah sisi. Nah, contoh. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Tapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Nah, jadi gini, 1 sama 2 kan ini langsung nih. 1, 2, 1, 3. Tapi kan dia nggak langsung ke 4. Jadi dia nggak bertetangga sama 4. Selanjutnya ada insiden. Insiden ini bersisial untuk sembarang sisi E, di mana UV sisi E dikatakan bersisial dengan simpul U dan simpul V. Sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2, sisi 2, 3 simpul dengan sisi 2, dan simpul 3 bersisian dengan dan
persis 23 dengan simpul 2 dan 3 dan sisi 24 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Oh, ini cuma sisi doang. Jadi yang sisinya ini dia bersisian dengan simpulnya. Ya 23 ini kan simpul 2, simpul 3. Jadi sisinya ini bersisian sama simpul 23. Yang 24 juga begitu. Dia bersisian dengan 2 sama 4. Nah, tapi yang 1, 2 ini harusnya dia bersisian dengan sisi 1, 2. Dia makanya di sini nggak bersisian dengan simpul 4. Selanjutnya ada isolated vertex atau simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul lainnya. Nih, simpul 5 nih. Dia nggak kehubung sama apa-apa, makanya dia disebut simpul terpencil. Dia nggak ada sisi apapun yang hubungin ke simpul 5 ini. Selanjutnya ada null graph atau empty graph atau graf kosong. Nah, ini graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong, ditulis sebagai n dengan jumlah simpul. Nah, graf di atas adalah graf kosong n5. Selanjutnya ada degree. Degree ini adalah derajat suatu simpul pada graf tak berarah jumlah yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi dv sama dengan menyatakan derajat simpul v. Nah, contohnya sisi terpencil simpul dengan dv sama dengan 0 karena tidak ada satupun bersisian dengan simpul tersebut. Nah, sisi gelang loop dihitung dengan berderajat 2. Nah, jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah dv 2G tambah E. Nah, selanjutnya ada degree derajat. Simpul yang berderajat 1 disebut anting-anting atau parallel vertex pada graf berarah dan derajat simpul V dinyatakan D in V dan D out V. Dalam hal ini nyatakan D in V itu derajat masuk degree dengan jumlah busur yang masuk ke simpul dan D out V itu derajat keluar out degree dan jumlah busur yang keluar dari simpul dan dV sama dengan D in V plus D out V. Ini rumusnya. Nah, derajat setiap simpul. Nah, pada graf berarah GVE berlaku hubungan D in sama dengan D out V. Dan D sama dengan E. Nah, kita lihat D in V-nya di sini ada 2 2 1 2. Ini A B C D. D in 2 2 1 2 dan outnya ada 1 3 2 1. Nah, ini karena tadi dibilang harus sama D in V-nya sama D out V-nya. Ini sama, D-nya 7, dimana itu E. Selanjutnya ada pad atau lintasan. Lintasan yang panjangnya dari N setiap simpul awal V, 0 ke simpul V ke simpul tujuan V di dalam graf adalah barisan berselang-seling simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E, V1, E2, V2, Vn1, sedemikian sehingga E, V0, V1, E2 sebenarnya adalah sisi dari graf G. Nah, lintasan sederhana atau simpul pad jika semua simpulnya berbeda. Setiap sisi dilaluinya hanya sekali. Nah, lintasan tertutup atau closed pad itu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Dan ada pula lintasan terbuka. Itu sering disebut juga open pad. Nah, ini lintasan tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Panjang lintasan, jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Nah, contoh 1, 2, 4, 3 adalah lintasan sederhana dan terbuka. Kita lihat ya. 1, 2, 4, 3. Ini lintasan sederhana terbuka. Nah, selanjutnya ada 1, 2, 4, 3, 1.
Ini lintasan tertutup karena dia berawal dari 1 dan berakhir lagi di 1. Nah, selanjutnya ada lintasan 1, 2, 4, 3, 2. Bukan lintasan sederhana, tapi dia lintasan terbuka. 1, 2, 4, 3, 2. Nah, ya dia terbuka karena dia nggak balik lagi ke awal mulanya. Selanjutnya, lintasan 1, 2, 4, 3 memiliki panjang lintasan 3. 1, 2, 4, 3. Soalnya garisnya ada 3, maka panjang lintasannya 3. Selanjutnya, kita akan bahas siklus sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Sirkuit sederhana simpel sirkuit jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Misal lintasan 1, 2, 3, 1. Nah, ini sirkuitnya sederhana. Kalau yang lintasan 1, 2, 4, 3, 2, 1, ini bukan sirkuit sederhana karena sisi 1, 2 dilalui 2 kali. Nih, 1, 2, 2, 1. Jadi dilalui 2 kali. Selanjutnya, ada connected atau terhubung. Graf tak berarah G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul U dan V dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V yang juga harus berarti ada dalam lintasan dari U ke V. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarah terhubung. Graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Graf berarah G disebut terhubung kuat, strongly connected, jika untuk setiap pasang simpul sembarang VI dan VJ di G terhubung kuat. Contoh, ini dia, graf ini merupakan graf terhubung kuat karena untuk sembarang sepasang simpul di dalam graf terdapat lintasan. Nah, selanjutnya ini graf ini lemah karena dia tidak semua pasang simpul mempunyai lintasan dari dua arah. Selanjutnya, nah ada subgraf atau upagraf dan komplemen upagraf. Misalkan G, VE adalah sebuah graf G1, sedangkan V1, E1 adalah upgraf atau subgraf dari G jika V1 V dan E. Komplemen dari graf G1 terhadap G adalah graf G2 sama dengan kurang V2 E2 semikian hingga E2 kurang E min E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang beranggota E2 berisian dengannya. Dapat lihat gambarnya seperti ini. Selanjutnya ini tentukan komponen terhubung G VE di mana V A B C D F tadi bisa nyatakan dalam huruf dan E adalah A D C D. Penyelesaian simpul A bertetangga dengan D sedangkan simpul D bertetangga dengan C. Ini berarti A juga terhubung dengan C dan simbol BE dan F merupakan simpul terpencil sehingga ada simbol B, E dan F merupakan simpul terpencil sehingga ada G1 sama dengan V1E dengan V1ACD dan E1 AD dan CD. G2 V2 E2 dengan V2 sama dengan B dan E2 himpunan kosong. Selanjutnya G3 ada V3 E3 dengan V3 dengan V3 sama dengan E dan E3 himpunan kosong. G4 sama dengan V4, 4 dengan V4 itu sama dengan F dan E4 ini himpunan kosong. Dan V1 gabung V2 gabung V3 gabung V3 V4 sama dengan V dan E1 gabung E2 gabung E3 sama gabung E4 sama dengan E besar dan G1 irisan V2 irisan V3 irisan V4 tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada sebuah dengan subgraf di mana graf G1 V1, E1 dan G sama dengan VE dikatakan
graf merentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Ini gambarnya. Selanjutnya ada cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Cut set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lainnya yaitu jembatan atau bridge adalah himpunan sisi yang apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung. Tidak terhubung menjadi dua komponen terhubung. Kita lanjut ke contohnya. Sini ada himpunan 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 adalah himpunan cut set, di mana sisi 1,2 kita buang, dan graf tetap saja terhubung. Nah, itu 1, 2 dibuang, dia masih aja terhubung. Nah, jika sisi 1, 2, dan 1, 5 yang dibuang, graf juga tetap terhubung. Nah, jika sisi dari himpunan 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 dibuang, nah, graf ini nggak terhubung. Makanya dia disebut cut set. Cut set terjadi apabila himpunan 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4, 1, 2, 2, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 2, dan 2, 6. Selanjutnya ada wedge graph atau graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada setiap sisi berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat dinyatakan dengan jarak antara dua kota, biaya perjalanan antar dua kota, waktu tempuh pesan dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain, ongkos produksi. Istilah lain ini disebut graf berlabel. Ini gambarnya. Selanjutnya ada graf sederhana khusus. Ini ada complete graph, graf lengkap, graf lingkaran, regular graph, dan bipartite graph. Nah, complete graph ini adalah graf sederhana setiap sisi simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n sebuah simpul dilambangkan dengan Kn, di mana setiap simpul Kn berjarak n-1, jumlah sisi n, kurang n-1/2 dengan graf lengkap Kn, mana n ini range-nya besar dari 1 dan pernah di 6. Ini gambarnya. Selanjutnya ada graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Jika simpul pada Cn adalah V1, V2, sampai Vn, maka sisinya adalah V1, V2, V2, V3. Nah, ada simpul sisi terakhir Vn, maka simpul n pertama V1. Ini gambarnya graf lingkaran. Selanjutnya ada regular graph. Regular graph adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Jika derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur dengan derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur derajat R dengan N simpul-simpul, maka rumusnya adalah N kali R per 2. Ini contoh graf teratur derajat 3 dengan 4 buah simpul. Nah, yang ini berderajat 3 dengan 6 buah simpul. Yang ini graf teratur dengan derajat 3 dengan 8 buah simpul. Selanjutnya, ini sama aja. Yang ini bipartite graph. Bipartite graph ini adalah graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian hingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V ke sebuah simpul di V2. Dinyatakan sebagai G V1 V2 graf bipartite lengkap. Complete bipartite graph adalah jika setiap simpul V1 bertetangga dengan semua simpul di V2 dilambangkan KMN, jumlah sisi MN. Ini gambarnya, jadi dia bertetangga dengan semua simpulnya. Selanjutnya, ini contohnya ada V1 dengan himpunan ABD, dan V2 dengan himpunan CEFG dengan setiap sisi menghubungkan simpul V1 dengan simpul V2 sehingga bentuk graf vertikal pada seperti ini. Jadi semua simpulnya terhubung di V1 sama V2. Ya, A hubungan C, yang B berhubung dengan EFG. Intinya semua simpulnya terhubung. Ini juga sama. Nah, mungkin cukup sekian video dari pengganti quiz 2 saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.